Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah kalkulus 2, saya akan menjelaskan tentang, bab 10 yaitu luas daerah bidang dengan dosen pengampunya saya sendiri, Fadwa Makfura. Tetapi sebelum kita memulai ada baiknya kita sama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, agar ilmu yang kalian dapatkan menjadi berguna dan berkah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, untuk kuliah kali ini saya akan menjelaskan tentang menghitung luas daerah bidang ya. Nah, mungkin kalau di sini untuk gampangnya luas daerah bidang tuh apa sih? Nah, misalnya contohnya kalian menghitung, luas kamar kalian ya. Misalnya ngitungnya biasanya gini, biasanya kalau ngitung luas kamar itu kan menghitung jumlah ubin ya, kalau ubinnya itu yang 20 kali 20 gitu ya, atau 10 kali 10. Misalnya 1 meter ubin itu ada 3 ubin, berarti 3 ubin itu ada, 1 meter. Nah, di kamar kalian ada 9 ubin, berarti 3 meter lebarnya. Terus ke belakangnya ada 12 ubin, berarti 4 meter. Berarti luas, ruangan di kalian adalah 3 kali 4 atau 12 meter kubik, ya seperti itu ya. Itu cara menghitung luas bidang. Tapi kalau untuk di mata kuliah kalkulus ini kalian akan menghitung luas bidangnya itu, dengan integral ya dengan integral di mana di sini ada 4 kuadran. Oke, kalian lihat di kanan atas ini, nah ini kuadrannya, nah ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4 ya. Oke, nah untuk kuadran 1 itu, contohnya di ini perhitungan yang pertama ini. Nah ya, dia adanya di kebetulan, luasnya itu, batasnya adalah A dan B ya, A dan B ya, dan A dan B ini dia adanya atau nempelnya di sumbu sumbu X, sumbu X-nya ini, nah ini sumbu X-nya, oke. Nah maka, luas yang mau diarsir adalah luas yang mau dihitung adalah luas yang saya arsir ini. Nah ini ya. Oke, dengan batasannya adalah A dan B. Batasnya ini A, ini B ya. Nah ini A dan B. Lalu, batas ininya dari mana? Lengkungan ini. Nah ini adalah dari persamaan Y, yang ini persamaan Y-nya. Ya, oke. Dan dx-nya dari mana? Dx-nya itu berasal dari batas atas bawahnya adanya nempelnya di sumbu sumbu X. Oke, ya. Dan dia Y-nya positif karena adanya di kuadran 1 di sini. Kenapa positif? Karena sumbu X-nya itu positif, sumbu Y-nya positif ya. Kan kalian sudah pernah belajar ya 4 kuadran itu ya. Oke. Itu untuk luasan pertama. Untuk luasan kedua, nah ini sama dia batas atas bawahnya adalah A dan B ya, A dan B, maka tulis di sini A dan B-nya. Lalu karena A dan B-nya nempelnya sumbu X, ini sumbu X ya. Ini nol nih, ini nol nih ya patokannya, maka di sininya dx. Nah, lalu luas yang mau diarsir apa? Ini. Nah ini, maaf luas yang mau dihitung maksud saya, ini ya. Oke, dan ini batas A-nya, ini batas B-nya ya. Lalu batas ininya lengkungan ini adalah didapatkan dari persamaan min Y yang ini. Nah, min Y. Kenapa min? Karena dia menghadapnya dan adanya luas ini di kuadran 4 di sini kuadran 4. Nah, kuadran 4 itu adalah X-nya adanya di positif, Y-nya di negatif. Maka Y-nya menjadi negatif ya, ini di kuadran 4. Lalu untuk di, kuadran 3 ya, maaf bukan di kuadran 3, untuk menghitung luas ketiga, ini adalah luas total, ini ya, ini adalah rumus luas total ya, di mana di sini ada bidang yang mau dihitung ada 3. Nah ini bidang yang pertama ya, yang saya arsir, ini bidang ini, batasnya
A sampai C ini ya. Ini luas yang pertama, bidang yang pertama. Lalu bidang yang kedua itu adalah yang saya arsir ini batasnya dia C sampai D. Nah, dia adanya di bawah ya, di kuadran 4 nanti jadi Y-nya menjadi negatif yang ini. Nah, ini Y-nya negatif. Maaf tadi yang pertama kelewat. Yang ini dengan rumusnya ini Y dx ya, dengan luasnya A dan C ya. Lalu yang kedua itu rumusnya menjadi min Y dx dengan batas integralnya C dan D. Dan untuk yang ketiga ini saya arsir batasnya adalah D dan B ya. D dan B ini D dan B maka nanti pakai rumusnya yang ini Y sama dengan Y dikalikan dx. Nah, itu kalian harus menghitungnya satu-satu kalau di sini ya. Jadi menghitung batas AC dulu ya dengan persamaannya Y kali dx. Lalu batas keduanya C dan D dengan rumusnya adalah min Y dx. Ya, lalu batas luas yang ketiga D dan B dengan rumusnya Y dx. Nah, setelah itu baru kalian gabungkan menjadi luas total ya. Nah, luas totalnya yang mana? Ini. Nah, ini ya. Nah, di sini waktu menulis luas total batasnya A sampai B karena luas ini adanya di A dan B dan ujung ke ujungnya A dan B. Padahal waktu menghitung itu adalah satu-satu dulu A dan C, lalu C dan D, lalu D dan B ya. Oke, itu menghitung luas yang ketiga ya. Sekarang kita menghitung luas yang keempat ya. Nah, yang keempat ini di mana dia batasnya juga A dan B ya. A dan B ini A dan B. Kebetulan A dan B-nya ini nempelnya di sumbu Y, maka di sini dikalikan dengan DY ya. Nah, ini B-nya di sini, ini A-nya ya. Lalu garis biru yang melengkung ini adalah dapatnya nanti dari persamaan. Persamaannya apa? X. Jadi dibalik nanti ya. Kalau DY berarti persamaannya X. Tapi kalau DX persamaannya adalah Y ya. Dan ini adanya di kuadran 1. Ini luas yang diarsir ini yang mau kalian hitung nanti ya. Oke, sampai sini dulu teorinya ya. Sebelum kita mulai ke perhitungan ya. Oke, kita langsung ya. Nah, untuk contoh dan latihan soal. Soal pertama, hitunglah luas bidang Y sama dengan X. Ya, ini soalnya ini Y sama dengan X. Dengan batas bawahnya adalah 1, batas atasnya adalah 3. Nah, ini enak, sudah dikasih tahu ya batas bawah dan batas atas. Nah, langkah apa yang kalian mau kerjakan sebelum menghitung luas bidang? Pertama adalah kalian harus menggambar. Tapi modal untuk menggambar kalian harus punya titik-titik poin untuk menggambar. Jadi kalau menggambar itu kan kalian harus punya mulainya dari mana sih gitu. Dari angka sampai angka berapa. Nah, caranya seperti ini. Kalian tulis dulu persamaan Y sama dengan X. Setelah itu nah, pakai permisalan. Kalau X-nya 1, Y-nya 1. Karena Y dan X itu ternyata sama, kembar istilahnya. Maka kalau X-nya 2, Y-nya 2, X-nya 3, Y-nya 3, X-nya 4, Y-nya 4. Ya. Setelah itu kalian bikin garisnya, ya, garis gambarnya. Kalian bikin sumbu X-nya, sumbu Y-nya, sumbu X-nya. Setelah itu masukkan batas 1 dan 3 ya. Nah, ini saya bikin 1, 2, dan 3, dan 4 karena di angka-angka yang kalian hitung ini, kalian masukkan 4 angka ya. Maka kalau 1 ketemu 1 dapatnya di sini nanti. Nih ya. Nih di sini. Lalu ini yang ini ya. Nah, sekarang yang ini 2 dan 2 misalnya dapatnya di sini. Nah, ini 2 dan 2 ya. Lalu 3 dan 3. Nah, dapatnya di sini, ini 3 ya, dapatnya di sini. Lalu 4 dan 4 ya, ini 4 dan 4 dapatnya di sini ya. Maaf miring. Nah, setelah itu ya kan sudah dapat ya semuanya nih titik-titiknya. Nah, kalian tarik garis yang tadi ya. Nah, ini dapatnya seperti ini ya. Ya, titik-titik yang tadi ini
Nah, ini lebih rapi dibandingkan tadi ini, 1 dan 1, ini 2 ketemu 2, 3 ketemu 3, 4 ketemu 4. Oke. Lalu kenapa ini di angka 1 dan 3 ini ada garis yang membatasi? Karena ini dapatnya dari soal. Sini batas-batas bawahnya 1, atasnya 3. Maka luas daerah yang mau kalian hitung tidak semuanya, tetapi hanya yang ada di ring 1 sampai 3 ini. Nah, ini maaf ya jelek garisnya. Oke, nah itu yang mau kalian hitung ya luasnya. Nah, setelah itu kalian masuk ke perhitungan luas. Ini luas ya. Oke, masukkan integral 1 sampai 3 ya karena batasnya 1 dan 3. 1 dan 3 itu nempelnya di sumbu dx, sumbu x. Jadi tulisnya dx. Dengan persamaannya adalah y. Persamaan ini dapat dari mana? Dari soal ini. Yang diketahui adalah y ya. Maka di sini y. Nah, setelah itu y-nya ini kalian ganti dengan x ya. Karena ini nah ini y-nya sama dengan x ya, dx. Ya, ini 1/3. Setelah itu x-nya ini kalian integralkan. Integral dari x adalah setengah x kuadrat. Di sini saya sudah tidak menjelaskan lagi. Di awal waktu kalian belajar integral, saya sudah menjabarkan cara mengintegralkan x ya. Bedanya integral sama turunan. Oke, x-nya sudah kalian integralkan setengah x kuadrat, di mana batas atasnya 3, batas bawahnya 1. Nah, setelah itu kalian masukkan nih, batas atas 3 ini x-nya kalian masukkan 3. 3 dikuadratkan berapa? 9. Taruh di sini 9. 9 dikalikan setengah menjadi 1/2, jadi 1/2 di sini ya. Nah, ini adalah batas atas ya. Lalu dikurangi batas bawah. Batas bawahnya adalah 1. Masukkan lagi x-nya 1. Nah, 1 ya. Di sini masukkan 1 dikalikan setengah atau menjadi 1/2 ya. Ini menjadi batas bawah. Oke, maka 9/2 dikurangi 1/2 berapa? 9 dikurangi 1 sama dengan 8. Menjadi 8/2. 8/2 itu sama dengan 4. Maka luas Y sama dengan X yang ini adalah 4 satuan atau 4 meter kubik dan lain-lain. Satuannya tergantung soal ya. Nah, itu adalah luas nomor 1, di mana luas bidang ini adalah garis. Tahu garis dari mana? Ini dari soal. Ketika kalian sudah menggambar, ini garisnya itu rata gini. Ini yang kita sebut garis. Nah, nanti di soal nomor 2 itu garisnya melengkung. Itu berarti soalnya adalah kurva ya. Oke, kita lihat. Nah, masuk ke soal nomor 2. Nomor 2 adalah hitunglah luas bidang Y sama dengan X kuadrat. Ya, ini X kuadrat. Di mana batas bawahnya adalah 2, batas atasnya 4 ini ya. Oke. Nah, seperti tadi saya jelaskan, kalau kalian mau gambar itu kan harus punya angka untuk menggambar. Nah, caranya gimana? Masukkan ini Y sama dengan X kuadrat ya. Nah, setelah itu misalkan 1 ya, mulai dari 1 aja yang gampang ya. Kalau satunya dikuadratkan berarti Y-nya 1. Kalau X-nya 2 berarti 2 dikuadratkan hasilnya Y-nya 4. Lalu kalau X-nya 3 kalian masukkan 3 dikuadratkan berarti Y-nya sama dengan 9. Nah, lalu kalau X-nya 4, 4 dikuadratkan menjadi 16. Itu dulu aja 4 angka dulu ya. Oke, sekarang kita masukkan nih yang ini. Nah, 1 sama 1 dapat di sini ya, misalkan ya. Oke, di sini. Lalu ini 4 sama 2. Nah, ini 4 sama 2. Sini. Lalu yang 3 sama 9. Nah, ini. Oke, 3 sama 9. Lalu yang 4 sama 16. 4 sama 16. Ini. Nah, ini. Nah, garis melengkung biru ini harusnya ini, cuma kan saya ini gambarnya pakai mouse ya, jadi agak-agak nggak rata. Kalau garis biru itu sebenarnya hasilnya ini yang saya akan gambar ini. Jadi begini nanti hasilnya, melengkung. Nah, gitu ya. Ya ini yang garis biru ini ya. Oke. Nah, ini yang garis biru ini tadi ya.
Cuma kalau udah digeser ke PP jadi ini ya, ke PowerPoint jadi bergeser ya. Oke, intinya itu. Intinya tadi garis yang ini, ini adalah yang garis biru ini, ya, yang garis biru ini, ya. Oke. Nah, setelah itu batasnya 2 dan 4 ini, batas bawahnya 2, batas atasnya 4. Kita tarik di sini. Ini 2 dan 4. Oke. Ini 2, ini 4. Nah, maka langsung kita arsir. Nah, maka yang mau kita hitung itu adalah luas tanah kita, misalkan kita mau beli tanah gitu ya. Tanah yang kita beli nggak semuanya, tapi yang hanya kita arsir ini aja, udah dibatasin ya. Oke, nah ini maka luas yang mau kita beli atau kita hitung itu adalah 2 sampai 4. Tulis di sini, maka luasnya adalah integral 2 dan 4 dengan persamaannya, maaf 2 dan 4-nya itu adanya di sumbu X sehingga dikalikan dx dengan persamaannya adalah Y. Nah, setelah itu persamaan Y-nya ini kita ganti dengan X kuadrat. Ini X kuadrat ya, dengan integral batas atas bawahnya 2 dan 4 dikalikan dx. Nah, setelah itu X kuadratnya kita integralkan. Integral dari X kuadrat adalah sepertiga X pangkat 3 dengan batas atasnya 4, batas bawahnya 2. Nah, kalian ganti 4 di sini, X di sini dengan 4, 4 dikuadratkan sama dengan 64. 64 kali sepertiga menjadi 64 sepertiga. Ini adalah batas atas ya. Lalu batas bawahnya masukkan X-nya ganti dengan 2. 2 dipangkatin 3 sama dengan 8. 8 dikalikan sepertiga menjadi 8/3. Ini adalah batas bawah ya. Nah, setelah itu 64 dikurangi 8 menjadi 56. 56 per 3. Hasilnya adalah 18 2/3. Ini adalah luas bidang Y sama dengan X ya. Hasilnya ini 18 2/3. Dengan persamaannya adalah Y sama dengan X kuadrat atau kurva. Kalau Y sama dengan X ya, Y sama dengan X adalah garis, kalau Y sama dengan X kuadrat membentuk kurva. Jadi harus paham ya. Nah, oke, itu adalah yang pertama menghitung luas bidang garis, yang kedua menghitung luas bidang kurva, ketiga kita masuk ke parabola ya. Oke, parabola soalnya ini hitunglah luas parabola, bedanya di sini soalnya nih lihat parabola bentuknya selalu begini, ada 2 variabelnya ya, variabel X-nya ada 2 yaitu 4X dikurang X kuadrat dan sumbu X. Nah, parabola di sini tidak ada batas atas dan bawahnya. Dia hanya bilang batasnya itu adanya di sumbu X. Nah, untuk parabola ini kalian tidak bisa menghitung seperti garis dan kurva sebelumnya. Y sama dengan X persamaannya tidak. Nah, di sini kalau parabola, kursus parabola, untuk menggambar parabola itu kan modalnya sama ya seperti yang garis dan kurva. Harus ada titik-titik angka untuk menggambar. Nah, kalau parabola ini kalian harus mencari titik potong sumbu Y dan sumbu X. Oke, kita mulai dari awal ini ya. Nah, di sini nah ini kalian perhatikan ini titik potong sumbu Y dulu saya hitungnya. Maka otomatis kalau kalian mencarinya titik potong sumbu Y, maka otomatis X-nya menjadi 0 ya. Nah, kalau X-nya menjadi 0, X-nya 0 masukkan di sini, di soal. Nah, ini. Nah, ya, maka 4 dikalikan 0 sama dengan 0, lalu dikurangi 0 kuadrat sama dengan 0. Maka Y-nya 4 kalikan 0, 0, 0 dikurang 0 sama dengan 0. Maka Y-nya sama dengan 0. Nah, masukkan di sini nilai Y-nya 0, nilai X-nya 0. X-nya dari mana? Dari sini tadi. Nih ya. Oke, sudah dapat ya titik pertama ini 0 sama 0 taruh di sini ya. Oke. Taruh di sini. Lalu yang kedua adalah mencari titik potong sumbu X. Nah, kalau mencari titik potong sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0 ya. Nah, masukkan lagi ke dalam soal di sini. Kalau Y-nya 0 ya, maka ini Y-nya menjadi 0 di sini. Y sama dengan 0, cuma beda pindah ruas doang ya, tadinya di kiri jadi di kanan. Y-nya 0 sama dengan 4X min X kuadrat. Setelah itu kalian pisahkan
X-nya. Maka X-nya di luar 1, X kali 4 min X ya, sama dengan 0. Nah, setelah itu maka X1-nya ini anggap sebagai X1, ini X1. X1-nya sama dengan 0 dan X2-nya sisa yang 4 min X. Maka kita anggap sebagai X2, X2-nya sama dengan 4 ya. Oke, maka untuk titik yang berikutnya ini dapat 0 dan 0, 0 dan 0 itu dapat dari mana? Ini 0-nya dari sini, X1-nya, dan 0 yang ini dapat dari sini, ya. Oke, lalu yang berikutnya 4 dan 0 dapat dari mana? Ini dari sini, X2-nya tadi 4 didapat, Y-nya 0, Y-nya 0 dapat dari sini, ya. Oke, sudah dapat ya, 3 ya, yaitu 0 dan 0, lalu 0 dan 0 lagi dapat 2 kali, 0 dan 0, lalu 4 dan 0 ini. Nah, 4 dan 0. Nah, ya. Nah, setelah itu karena ini parabola, kalian langsung bikin bentuk parabola. Tapi mohon diingat, parabola itu kan nanti kalian bentuknya parabolanya ada yang puncaknya seperti ini. Bisa juga parabolanya puncaknya ke bawah bentuknya, ada juga yang ke samping kanan puncaknya, ada juga yang ke samping kiri. Nah, ini caranya gimana? Supaya saya yakin parabola saya bentuknya puncaknya ke atas, ke atas ya, ke sumbu Y ke atas. Nah, kalian patokannya ini, soal. Nah ini ya, yang ini 4X ya. Karena di situ ada 4X min X kuadrat, berarti puncaknya adanya di 4. Nah, maka tulis Y-nya sama dengan 4 di sini. Nah, ini. Oke, tarik garis ya, tarik garis sepanjang ini. Nah, maka ini garisnya kan biru, parabolanya bentuknya biru di sini ya. Di sini saya geser ya, karena kemarin waktu saya pindahkan dari bentuk gambar ke PowerPoint dia bergeser. Jadi bentuk yang benarnya sebenarnya ini kan 0 dan 0 ya, 0 dan 0 seperti ini. Nah, ini. Nah, ya. Nah, lalu titik ini di mana? Ya parabola itu kan bentuknya rata ya, berarti dia di sekitar angka 2 tengah-tengahnya ya. Oke, jadi seperti itu yang benar. Oke, jadi udah nggak ragu-ragu lagi, puncaknya itu yang benar adanya ke atas, bukan ke bawah atau miring ke kanan, miring ke kiri ya. Oke, setelah itu lanjut menghitung luas. Oke, supaya enak lihatnya saya bersihkan dulu. Oke, menghitung luas. Maka luasnya adalah 0 sampai 4 ya. Dengan persamaannya adalah Y, dx. Ini. Karena 0 dan 4-nya adanya di sumbu X. Ini 0 dan 4-nya ya. Dan luas yang mau dihitung adalah di arsen ini. Nah, batasnya 0 dan 4. Setelah itu ganti Y-nya dengan 4X min X kuadrat ya, dx. Ini. Setelah itu kalian integralin. Integral dari 4X itu adalah 2X kuadrat. Integral dari min X kuadrat sama dengan min sepertiga X pangkat 3 dengan batasannya 4 dan 0. Oke, setelah itu hitung ini batas atasnya nih ya, masukkan dulu di sini X-nya 4, ini jadi 4 kuadrat, 4 ini ya, 4 kuadrat, 16 kali 2 sama dengan 32, ini dikurangi ini sepertiga X pangkat 3, X-nya ganti 4 ya, 4 kuadrat dikalikan sepertiga adalah 64/3 dikurangi 0. Kenapa 0? Karena ketika 0 dimasukkan ke 2X kuadrat dikurangi sepertiga X pangkat 3 hasilnya tetap 0. Maka di sini tidak kita hitung, kita abaikan ya. Maka hasilnya ini ya, dan hasil akhirnya adalah 10 2/3. Nah, demikianlah contoh soal untuk soal parabola. Cukup 3 dulu contoh soalnya, jadi kalian bisa bedain antara garis, kurva, dan parabola. Sedangkan untuk hitungan nanti ada parabola juga, parabolanya ada 2 ya. Ini sebelum saya tutup kuliahnya nih. Nih, maaf. Nih, parabolanya ada 2, parabola yang pertama ini, parabola yang kedua ini. Nah, ini parabolanya digabung. Ya, ini digabung, maka luas arsinya nanti yang ini itu ya. Oke.
Setelah itu soal yang parabola dan garis. Jadi divariasikan nih menghitung parabola dan garis ya. Ini parabolanya yang ini, nah ini garisnya yang ini. Nah, yang mau dihitung ini nanti. Nah, oke. Setelah itu yang keenam itu soalnya nanti ada parabola juga ini dan garis. Nah, garisnya ada X plus 3-nya. Nah, ini parabolanya yang ini, garisnya yang ini. Yang mau dihitung yang ini nanti. Nah, seperti itu. Ya, gambaran saja dulu ya. Oke, satu-satu saya ngajarinnya satu-satu dulu biar tidak bingung. Nah, yang ketiga kalian buat latihan nanti ya. Demikianlah pelajaran kalkulus kali ini bab 10 mengenai luas bidang dengan menghitungnya dengan memakai integral. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin.